Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan web toko online kita, di mana kita akan coba untuk masuk ke materi yang lebih seru, yaitu terkait dengan product management. Jadi kalau sebelumnya kita udah berhubungan dengan user terus gitu ya, dari mulai user management sampai ke update user profile, ya, dan sekarang kita akan coba untuk bikin produk manajemennya. Juga sebelumnya kita udah mulai sedikit nyicil untuk merapihkan codingan kita, walaupun ini juga masih belum versi paling rapihnya dari codingan kita, ini masih bisa kita perbaiki lagi, tapi mungkin kita cicil aja sedikit demi sedikit, nanti juga bakal ada refactor lagi ya. Oke, nah ini mungkin mumpung saya buka di modal delete, ini ada use session, saya bisa hapus ya. Ini mungkin belum kita coba untuk update ya di video sebelumnya. Nah, di sini juga masih ada any, nanti mungkin kita akan cari solusinya supaya dia tidak menggunakan any lagi ya, dan juga yang lainnya. Oke, kemudian juga ini di modal update user session-nya bisa saya hapus. Oke, nah selanjutnya yang akan saya bikin sekarang adalah di dalam admin ada products. Nah, di dalam products mungkin saya bisa bikin index.tsx ya. Nah, terus saya bisa nyontek nih dari yang user ya, atau mungkin dari dashboard juga bisa ya. Jadi ini mungkin saya copy aja ya, dari dashboard, terus saya masukkan ke products. Kemudian dashboardnya saya ubah jadi products admin view, kemudian di sini products admin view. Dan ini mungkin saya ubah jadi product page. Kemudian juga saya akan butuh stylenya ya. Di sini ada product.module.scss. Mungkin kita coba masuk dulu ya ke dalam admin. Nah, ini kebetulan saya sudah login dengan akun admin ya. Nah, kalau kita lihat ke user, ini kan user ada tabel ya. Tabelnya masih bisa kita manfaatkan ya. Nah, mungkin bisa saya coba sekarang masuk ke user. Mungkin tadi memang lebih tepatnya kita harusnya pakai punyanya user ini langsung ya. Ya udah gini aja. Kita coba kopikan yang dari user, terus yang produk kita timpa ya. Tinggal diubah, jangan user admin, tapi lebih tepatnya adalah product admin view. Yang ini juga sama, jadi products admin view. Terus yang ini, object key deleted user saya nggak butuh, karena kita nggak akan nge-delete user, tapi nanti kita bikin untuk produk ya. Tapi itu belakangan aja. Jadi sekarang mungkin saya bisa hilangkan dulu untuk setiap stat yang tidak digunakan. Kemudian di sini juga saya bisa hapus. Use session juga bisa saya hapus. Nah, kemudian yang button ini on click-nya saya hilangkan dulu. Oke, nah sekarang mungkin stylenya. Saya akan ambil stylenya, itu dari user juga. Ini saya copy aja. Terus saya paste ke sini, mungkin yang bagian user ini saya ubah jadi products. Lalu di bagian stylenya, ya, untuk setiap stylenya saya akan update. Saya akan sort style.user, tinggal Ctrl D atau Command D. Nah, seperti ini saya ubah jadi product. Dan terakhir adalah bagian ini. Kita ubah jadi product. Nah, ini enaknya ya, kalau kita pada saat bikin yang user management itu jauh lebih lama ya, karena kita harus set stylenya gitu ya, terus juga set komponen-komponen yang lain. Kalau sekarang harusnya lebih cepat, karena nanti kita tinggal ubah-ubah aja datanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke products. Oh, ini belum kita import ya. Mungkin kita masuk ke bagian admin, lalu products. Nah, ini ya. Di sini kita samakan aja dengan yang ada di user. Nah, ini mungkin saya kopikan dulu, terus saya paste ke sini. Di sini kita ubah jangan admin user, tapi jadi admin product. Lalu ini juga sama, kita ambilnya dari products admin view. Yang ini sama, diubah jadi admin products page. Dan ini bisa kita hapus.
Oke, service-nya nanti kita belakangan ya. Oke, nah sekarang mungkin saya akan update sedikit di dalam products admin view. Nah, ini bukan user management tapi product management. Oke, sudah berubah ya. Ada product management. Kemudian nanti kita akan butuh beberapa data ya. Mungkin di sini bukan full name, tapi akan saya masukkan image dulu ya. Jadi image. Lalu name dari produknya nanti mungkin juga ada price, kemudian ada stock. Atau kita coba mereference ke website yang kita lihat juga ya, yaitu adalah Nike. Jadi kita buka nike.com, kita akan buka salah satu sepatu yang spesifik. Nah, ini kita membaca nih, kira-kira di sini tuh ada data apa aja ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya ada data image-nya ya. Kemudian juga ada size di sini. Kayak kalau yang lain aman ya. Jadi hanya mungkin nama, price, size-nya, terus juga ada kategori. Oke, kita coba di sini mungkin jangan price dulu tapi lebih ke kategori dulu. Kalau price kita lihat apakah tiap ukuran sama. Oke, tiap ukuran sama. Berarti kalau di sini kita bikin price aman harusnya, dan juga stok. Nah, stok ini nanti harus berupa array ya, karena mungkin ukurannya beda-beda dan stoknya juga tiap ukuran beda-beda gitu ya. Jadi kita akan coba untuk handle itu. Kalau untuk varian warna mungkin saya akan skip dulu ya. Jadi nanti kita belakangan aja. Yang penting misalnya hanya satu sepatu aja dulu gitu. Yang penting bisa milih size-nya. Kalau urusan warna nanti bisa kita tambahin lagi. Atau teman-teman mau coba sendiri silakan juga. Ya. Oke, jadi cukup seperti ini. Dan juga satu lagi berarti yaitu adalah action. Oke, kita coba buka. Nah, ini sudah ada ya. Ada image, name, kategori, price, stock, dan action. Nah, ini mungkin saya akan coba perbaiki nantinya. Ini saya akan siapkan gini aja dulu. Jadi datanya dummy ya. Ini saya bongkar. Oke. Saya hapus untuk user data.map ini. Nah, jadinya langsung TR. Ya. Biarkan cukup satu data aja. Ini key nanti saya kosongkan dulu mungkin ya sementara. Terus index ini ya sudah saya tulisnya satu aja. Lalu full name ini mungkin saya akan ubah juga. Ini jadi Nike. Kita samakan ya datanya. Nike Air Force One. Force One. Lalu ada, sorry bukan name dulu tapi image dulu ya harusnya ya. Ini mungkin saya pindahkan aja, saya tukar. Ini image. Berarti saya akan bikin gini. Image. Ya, gunakan tag image. Ini bisa self closing tag. Lalu di sini kita butuh src pastinya. Src-nya saya ngambil dulu dari sini ya. Jadi ini saya copy image address. Ya, jadi klik kanan copy image address. Nah, masukkan ke sini. Terus dia harus punya ALT tentunya. ALT-nya mungkin image aja. Ini sementara aja. Nanti kita ubah ya datanya berdasarkan yang ada di dalam database. Kemudian dia butuh width dan height. Nah, kayak gini ya. Mungkin juga saya akan berikan style. Jadi saya berikan class name. Lalu di sini product table image ya. Oke, kemudian nama sudah. Lalu ada kategori. Kategorinya tadi yaitu adalah men's shoes. Oke, ini saya ubah juga men's shoes. Ini kenapa pakai kurung seperti ini? Biar nanti kita tinggal ubah juga, nggak perlu ngasih kurung ya nantinya. Sebetulnya kan ini bisa ditulis langsung ya stringnya, cuman nggak apa-apa. Lalu di sini ada price. Nah, price-nya karena sama untuk setiap ukuran, ya sudah, misalnya 1 juta dulu. Nah, kemudian juga mungkin kalau untuk stok nanti ada quantity dan juga satu lagi yaitu adalah size-nya ya. Ini mungkin saya akan bikin 2 TR di sini, tapi kita akan coba gabungkan. Jadi yang ini bakal saya kosongin. Oke, ini harusnya bisa ya. Kalau saya bikin jadi row span 2, saya coba dulu. Nah, ini sudah. Terus juga yang image sama. Kita bikin row span 2. Nah, biar dia ke bawah. Yang name sama juga. Row span 2. Lalu kategori.
Oke, kemudian, nah ini price ya. Price ini dia sama, row span 2 juga. Dan ini bisa saya hapus ya, sampai dengan price. Untuk stok biarkan dulu, action sama, kita row span 2. Nah ini ya, ada stok dan stok. Action bisa saya hapus. Nah ini sudah, yang satu mungkin nanti size. Oke, dan yang satu lagi yaitu adalah quantity. Seperti ini. Lalu di sini saya akan bikin call span 2. Nah ya. Oke, ini mungkin saya biar gampang saya kasih border dulu ya. Border. Kita coba kalau hilangkan yang ini. Nah, ini kelihatan ya. Bordernya kelihatan. Terus atau komentarin ya, biar nanti nggak hilang. Ya, ada garis-garis seperti ini atau mau seperti ini juga bisa ya, biar makin jelas gitu kelihatan. Lalu untuk bagian ini berarti kita perlu 2 TD ya. Nah, biar actionnya sejajar sekarang gitu. Terus yang ini saya mau kasih style aja di sini ya. Kalau mau kasih class name juga boleh aja. Ini biar cepat aja. Nah, biar dia ke tengah. Atau kalau pengen rapi, bikin ke tengah aja semua ya. Nah, mungkin di sini saya akan berikan text align-nya jangan left, tapi center. Nah, ini udah ke tengah semua ya. Kalau mau di pinggir ya silahkan gitu ya. Saya akan coba di tengah aja. Kecuali yang action ini mungkin belum keubah ya. Action tinggal kasih justify content center. Nah, dia udah ke tengah juga ya. Oke, mungkin saya tambah satu produk lagi biar makin kelihatan ya. Jadi ini TR-nya mau saya tambahin. Ini di copy paste aja atau di Ctrl Shift bawah. Nah, jadi ada 2 ya. Oke ya, kemudian yang ini mungkin ya, saya akan coba ubah. Nah, biar dia jadi putih aja lah semua ya. Kalau untuk bagian tabel yang lain. Mungkin di tabelnya saya mau kasih, kalau border 1 pixel ini yang mana kita lihat. Nah, ini ya, biar sedikit kelihatan dan mungkin saya kasih radius ya. Border radius 10 pixel. Nah, ya, jadi udah lumayan cakep. Oke lah ya. Nah, kemudian tinggal size dan quantity. Ini nanti juga kita akan ubah ya. Size misalnya yang data pertama itu ada 40, quantity-nya 5. Nah, ini misalnya saya coba dulu aja. Kalau ini kan hanya 1 baris ya. Kalau saya mau bikin jadi 2, gimana caranya? Ini berarti nanti ada TR lagi. Terus ada TD lagi. Ya, misalnya di sini 40. Terus nanti bakal ada TR lagi. Berarti di sini misalnya 41 ya. Ini hanya untuk tampilan aja ya. Kalau mau di enhance lagi ya silahkan ya. Yang ini misalnya stoknya ada 5, yang satu lagi 10. Oke, ini sudah ada ya. Kemudian yang kedua sama, mungkin ini saya kopikan aja. Nanti akan makin rapi karena kita sudah pakai database ya. Kalau ini masih berantakan. Oke lah ya. Jadi kita sudah punya 2 data istilahnya, sudah kita bikin. Sekarang kita bikin database-nya. Jadi silakan masuk ke dalam Firebase, masuk ke Firestore, lalu kita bikin collection baru yaitu adalah produk. Oke, ini biarkan auto ID. Kemudian field-nya mungkin nanti saya akan butuh name pastinya. Ya, ini kopikan aja sebetulnya dari sini ya, bisa. Kita copy name. Lalu kategori. Ini kalau misalnya teman-teman pengen nanti kategorinya banyak, nggak cuma satu. Ini bisa diubah aja jadi kategoris dan pilihannya jadi array gitu ya. Nanti tinggal masukin stringnya. Tapi kalau sekarang saya hanya satu aja lah. Ini biar nanti nggak terlalu banyak yang kita handle. Kategori ini saya copy lagi, mentions. Lalu ada price. Nah, ini price tipenya bukan string tapi harus number biar bisa dihitung. Ya, 1 juta. Lalu image ya. Image-nya ini saya kopikan aja dulu, nanti baru kita ambil dari Firebase storage. Oke, ini image. Lalu mungkin saya butuh lagi yaitu adalah stock. Nah, stock ini dia
adalah array. Array apa? Array objek. Ya. Kalau objek itu di sini bisa kita pakai map. Misal di sini size, lalu ada number, tipenya, value-nya 40, atau ini jangan number lah, lebih tepatnya ini string aja karena tidak akan kita hitung ya. Dan punya quantity. Quantity-nya 5 misalnya, gitu ya. Terus ada field yang kedua, map lagi. Size, ini string 40 atau 41 ya, karena berbeda harusnya. Oh ini sorry, ini quantity harusnya number ya. Number 5, lalu ada quantity lagi. Ini number, misalnya ini 10. Oke, stok sudah. Ini harus hati-hati ya, plusnya nanti mungkin salah. Ini yang paling luar lagi, yaitu adalah, kita lihat lagi, ada data apa lagi yang kita butuhkan. Image sudah, name sudah, kategori sudah, price sudah, stok sudah. Kalau action nggak perlu, mungkin yang perlu kita tambahkan lagi, yaitu adalah created at. Ini berupa timestamp. Nah, kita pakai hari ini aja, misalnya ini 20 Januari, time-nya, nah jamnya bisa kita pakai juga ya. Oke, dan juga updated at timestamp. Pilih sama, yang ini juga sama. Oke, sudah. Oke, seperti ini dulu ya. Nanti siapa tahu misalnya mau nambah fitur yang lain, ada diskon ya. Nanti kita coba juga kalau sempat kita coba bikin fitur diskon gitu ya. Terus juga misalnya ada status nantinya, status dari si barangnya itu boleh dibeli atau enggak gitu ya. Bisa aja gitu. Misalnya sudah discontinue ya. Atau kalau mau status boleh lah, di sini kita tambahin status. Oke, ini bolehan. Mungkin ya, true or false. Tinggal di save. Oke, kita sudah punya data produk ya. Ini udah ada kategori, created at, image, name, price, status, stok. Nah, stok ada dua ya. Yang pertama adalah size-nya 40, yang kedua adalah 41 dengan masing-masing punya quantity. Lalu ada updated at. Oke, kita coba ambil data ini ya. Caranya ini hampir sama dengan yang ada di user ya. Berarti kita perlu masuk ke service, sekarang bikin produk. Services. Nah, ini ya. Ini mungkin saya akan copy. Sekarang saya copy, terus saya masuk ke produk. Saya bikin index.tsx. Saya paste ke sini, tapi yang lain-lain saya akan hapus dulu ya, yang update, delete, dan get. Ini saya bisa hapus, paling saya butuh get all products di sini. Di sini kita tulis jadi product services. Ya, ini sama, product services. API/product. Oke, kemudian berarti kita perlu API. API ini di mana? Di pages, masuk ke API. Kemudian di sini saya butuh produk. Oke. Nah, sebetulnya mungkin hampir mirip dengan yang user ini ya. Bisa saja saya juga nanti bikinnya di sini adalah produk. Siapa tahu case-nya sama. Mungkin saya bikin di sini dulu aja, tapi ini nggak apa-apa kalau udah ada folder ya. Kita coba copy, terus paste ke sini. Lalu yang put-nya sama yang delete, saya mau hapus dulu. Nah, ini yang delete. Dan yang put satu lagi. Saya belum butuh, karena saya baru butuh yang ini. Oke, retrieve data dari mana? Dari tabel produk. Dan ini bisa kita ubah jadi products. Oke. Kemudian di sini, ini karena kita menghapus password ya, ini nggak perlu harusnya. Mungkin di sini juga saya ubah aja jadi data. Oke, ini JWT belum butuh. Delete data dan update data saya juga belum butuh. Oke, saya akan coba dulu ya. Cara nyobanya gimana? Nah, di sini aja /API/product. Nah, yang keambil adalah data user justru ya. Oh, dia karena masuk ke sini ya. Ke user justru masuknya. Oke, ini nanti perlu kita enhance berarti ya.
Ini nggak bisa kayak gini caranya, mungkin saya akan coba masukkan aja ini ke dalam produk. Nanti yang user juga berarti kita perlu perbaiki ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba kalau misalnya saya bikin kayak gini. Nah, baru. Ya. Kalau dibikin kayak gini, dia masuk ke sini. Oke, berarti ini perlu kita perbaiki nanti, tapi nggak apa-apa sementara ya. Seperti ini dulu, dan sekarang data produknya aman. Ini bisa kita ambil. Cara ngambilnya gimana? Sama seperti yang ada di dalam users. Nah, ini ya. Di dalam products, kita ubah aja di sini jadi get all products. Ini jangan user tapi jadi products. Set products di sini. Lalu di sini jangan user services, tapi lebih tepatnya adalah product services dot get all products. Oke, kemudian di sini jangan set user tapi set products. Dan tinggal get all products. Nah, seperti ini. Ini juga mungkin bisa juga ya, jangan disimpan di sini, tapi kita simpannya di sini. Nah, jadi use effect-nya hanya get all products saja. Oke, dan ini bisa saya ubah sekarang. Bukan user, tapi product. Kalau toaster biarkan aja, nanti kita butuh juga. Ini mungkin products ya. Diambil dari products. Nah, terus yang ini mungkin saya hapus, tinggal kita masuk ke product admin view. Terus, nah ini user saya ubah jadi products. Tipenya gimana? Tipenya sementara saya buat any dulu, nanti kita bikin ya. Products. Ini biar keambil dulu. Lalu di sini user data saya ubah jadi products data dan set products data. Ini juga sama mungkin jadi set products data diambil dari products. Di sini juga sama, diubah jadi products. Oke, tinggal sekarang kita coba console.log products data ya, lebih tepatnya products data. Oke, saya balik ke admin products. Oke, ini nggak bisa kemungkinan dari yang ini ya. Ini saya komentarin dulu deh. Nanti kita coba cari yang lain ya caranya. Ini saya hapus juga. Oke, saya coba refresh dulu. Nah, yang akan kita ambil adalah produk data ini ya. Jadi sekarang mungkin untuk TR-nya saya akan coba cut dulu. Lalu saya masukkan di sini yaitu adalah products data.map. Jadi kita mapping. Lalu di sini produk gitu ya. Ini mungkin kurungnya bukan kurung kurawal tapi kurung biasa. Nah, kita paste ke sini. Oke, key-nya saya ubah jadi product ID. Ya, kalau kita lihat ya, datanya ada ID, price, status, updated ad, kategori, name, image, dan stock. Nah, ini juga mungkin nanti kita perlu ubah lah ya. Updated ad-nya nggak kayak gini, tapi ya nanti belakangan kita kan akan bikin fitur upload-nya ya. Sementara seperti ini aja dulu, karena mungkin nggak akan kita tampilkan juga. Lalu di sini kita coba ubah. Yang ini mungkin saya akan ngambilnya dari index. Ini jadi index plus 1. Image, src-nya saya hapus, saya ubah jadi product.image. Oke, alt-nya saya ubah jadi nama produknya. Yang ini sama, saya ubah jadi product.name. Nah, ini tipe user, berarti ini perlu kita enhance juga nanti. Ini sementara saya tulis any dulu ya. Nanti kita perbaiki. Oke, kemudian ini kategori, berarti produk kategori. Dan satu lagi, product price.
Oke, yang ini mungkin saya hapus dulu, saya bikin TD dan satu lagi TD ya. Nah, seperti ini aja dulu ya. Nanti kita bikin coba ya. Kira-kira harus bikin kayak gimana, nanti kita lihat. Oke, sudah ada ya. Ini kalau saya coba ubah di database sekarang, misalnya saya ubah price-nya. Price-nya jadi 2 juta. Saya update, lalu saya coba refresh halamannya. Berubah jadi 2 juta ya. Nah, ini price-nya saya akan bikin di dalam utils ya. Kita bikin, kayaknya kita belum punya utils. Nah, jadi di sini saya akan bikin utils. Lalu currency.ps. Lalu saya akan bikin gini, convert IDR gitu ya. Yang nanti mungkin menerima value berupa number, yang kemudian saya akan return value tersebut dengan new international number format. Untuk parameter yang pertama adalah ID, ini untuk Indonesia, lalu stylenya currency dan currency-nya IDR ya. Tinggal dot format value. Oke, kemudian mungkin di sini saya perlu export ya. Export convert IDR. Dan di sini saya bisa panggil convert IDR, lalu masukkan value-nya, yaitu dari product price. Nah, jangan lupa diimport convert-nya dari currency yang sudah kita buat. Ini user saya hapus. Nah, sekarang sudah ada. Ya. Jadi harganya 2 juta. Kalau komanya mau dihilangkan, bisa juga. Nah, tinggal maksimum fraction digits. Tuh, jadi hilang komanya ya. Jadi sudah sesuai 2 juta. Dan kita nggak perlu nambahin lagi RP di depannya. Ini enaknya ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah stok. Ini agak PR ya menampilkannya. Ini mungkin kalau kita lihat di dalam stok itu ada size quantity. Dia berupa array of object ya. Kita coba bikin berarti di sini ya. Oke, ini berarti kalau pengen rapi ya, saya perlu row span 2 misalnya. Yang ini juga sama, row span 2. Tapi ini tergantung dari size-nya juga nanti ya. Ini saya coba-coba aja dulu. Jadi row span 2. Berarti ini juga saya perlu ubah lagi. Kita masukkan ke dalam fragments. Di sini saya perlu TR lagi. Yang di dalamnya ada TD. Masing-masing 2 gitu ya. Nah, ini misalnya yang ini 40 dan 5. Yang ini 41 dan 10 misal. Nah, seperti ini. Terus, oke, yang ini mungkin kurang tepat ya. Nah, ini harusnya sama persis seperti yang tadi ya. Itu adalah menambahkan row span 2. Kalau yang lain call span. Oke, yang ini juga sama. Berarti saya tambahin row span 2. Sama untuk semuanya. Kalau ini jangan ya, ini nggak perlu. Salah memberikan row span ya. Oke, kita cek. Nah, ini baru benar nih ya. Oke, ini kalau ada 2 data. Gimana kalau lebih? Nah, ngeceknya gimana tuh? Nah, caranya gini. Jadi, ya sudah, ini berarti harus kita ubah. Jadi, produk dot stock dot length. Jadi, sesuai dengan panjang stoknya. Kalau stoknya ada 3, maka row span-nya juga jadi 3. Nah, ini sama. Ini sama. Kalau cuma 1 ya berarti row span 1 gitu ya. Oke, kemudian nah ini mungkin produk stok 0 yang satu size. Jadi ini data yang pertama.
dan quantity juga dari stok 0. Kalau yang ini baru kita akan coba untuk bikin jadi kayak gini, product.stock.map. Lalu di sini yaitu adalah stok return yang tadi, TR. Ini punya key pastinya. Stock.size. Lalu dia punya TD. TD ini yang pertama saya ambil dari stock size dan yang kedua dari stock quantity. Stoknya, tipenya itu size berupa string dan quantity berupa number. Nah, tapi PR-nya adalah ke bawah. Karena ini sebetulnya sudah ada satu yang awal. Berarti ini perlu kita cek lagi. Ya, selain stok, kita butuh indeks. Indeks ini number. Kalau indeksnya lebih dari 1, baru jalankan yang ini. Nah, cara ngeceknya gimana? Ya sudah, saya akan berikan dulu fragments. Lalu di dalamnya saya akan cek. Indeks lebih dari 0, maka baru jalankan yang ini. Nah, ini harus agak sedikit hati-hati ya. Agak ribet emang. Oke, kita coba. Nah, baru bisa ya. Jadi ada 40 dan 5 ini sudah diambil duluan gitu ya. Baru nanti size-nya yang kedua akan ditampilkan di sini. Ini agak ribet memang, cuman ya jadinya bagus ya. Kalau kita cek stok lagi, mungkin saya tambah lagi, tentu berupa map yang punya size 42 sekarang, dan juga punya quantity, ini number, misalnya saya punya quantity-nya 100 kalau yang 42. Tinggal masukkan datanya dan langsung ada kalau saya refresh. Perhatikan tuh ya. Ini jadi makin bagus nih ya. Stoknya langsung berubah gitu. Atau mau menampilkan dengan cara yang lain ya silakan saja ya. Kalau saya mungkin hanya akan menampilkan seperti ini. Kalau stoknya banyak gimana nih? Makin panjang dong ya. Ya itu memang resikonya seperti itu. Cuman kalau tidak mau ditampilkan ya silakan juga. Mungkin stoknya bisa diumpetin tuh. Baru kalau buka action update mungkin bisa update stok gitu. Oke. Dan terakhir mungkin saya akan tambahkan types untuk produk ya. Jadi di sini product.type.ts. Jadi saya bisa ekspor type produk. Produk itu punya apa aja? Nah, ini mungkin punya ID berupa string, terus punya name, string juga, price, number, kategori string, image juga string. Lalu mungkin, nah ini sebetulnya mungkin harusnya ada description juga ya, tapi nanti kita belakangan aja. Description, ya kita siapin aja. Ini mungkin saya bikin opsional aja. Created at berupa date, updated at juga date, lalu punya stock. Stock ini berupa array yang di dalamnya objek yang punya size, string, dan quantity number. Oke, lalu saya balik ke products. Saya akan ambil di sini. Ini saya ubah. Jadi, product. Import dari types. Nah, array. Di sini sama. Product. Array. Aman, tidak ada error ya. Oke, kita sudah berhasil bikin produknya. Ya. Jadi ini lebih enak lah gitu ya. Dari sisi product management nanti kita akan mungkin bikin add product, lalu juga actionnya untuk update dan delete kita akan jalankan juga. Oke, yang kemudian mungkin yang akan saya lakukan adalah saya akan coba untuk menghosting. Ya. Gimana kalau kita coba, mungkin di sini saya clear dulu untuk terminalnya, lalu saya akan git add, titik, lalu saya commit di sini, yaitu adalah fitur product management. Oke, tunggu sampai selesai build-nya. Oke, dan tinggal kita coba push ya, git push origin master. Oke, sekarang kita coba buka
Vercel. Oke, masih di build, tunggu sampai build-nya selesai. Oke, dan kita coba cek sekarang sudah ya. Di sini mungkin saya akan login. Oke, saya masuk ke produk. Nah, sudah muncul ya untuk produknya. Jadi mungkin itu aja ya untuk produk manajemen. Nanti kita akan bikin fitur tambah data, edit data, hapus datanya, dan juga mungkin kita akan mulai bikin untuk bagian depannya ya supaya bisa ditampilkan produknya ke member. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.